Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang karena limpahan nikmatnya dan taufiknya kita dipertemukan kembali oleh Allah di majlis ini dalam pembahasan kitab Ushulus Sunnah oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah dengan syarah dari Syekh Muhammad Sa'id Ruslan hafizahullah ta'ala. Kita sampai pada ucapan penulis Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah tentang an-nifaq, tentang kemunafikan. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala wan nifaqu huwal kufru. Kemunafikan itu adalah salah satu bentuk kekufuran. An yakfura billahi wa ya'buda ghairahu, yaitu ketika seorang kufur kepada Allah dan justru dia menyembah, beribadah kepada selain Allah. Namun di sisi yang lain, wa yudhhirul islama fil alaniyah, dia menampakkan keislaman di halayak ramai. Ya, dia kufur namun menampakkan keislaman kepada manusia. Mithlul munafiqin alladzina kanu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seperti orang-orang munafik yang ada dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Ahmad, adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalathun man kunna fihi fahuwa munafiq. Ada 3 hal yang barang siapa 3 hal ini ada padanya, maka dia adalah munafik. Kata beliau, hadis ini hadza ala taghlid, ini adalah bentuk ancaman yang keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Narwiha kama ja'at, kita menyebutkan hadis ini sebagaimana datangnya dalam hadis. Wala nufassiruha, dan kita tidak memperinci maksud dari hadis tersebut. Baik. Atau kita baca semuanya dulu. Wa qauluhu, demikian juga hadis Nabi SAW, kata Imam Ahmad, la tarji'u ba'di kuffaran bullalan yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Janganlah kalian kembali kepada kekufuran setelahku, sepeninggalku, di mana kalian menjadi orang-orang kafir yang sesat, yang menyimpang.
kalian saling membunuh satu dengan yang lainnya. Ya, Nabi menyebutkan kembali kepada kekufuran. Atau dalam wa mithlu, dalam hadis yang lain, idzal taqal muslimani bisayfaihima falqatilu wal maqtulu finnar. Apabila ada dua orang muslim bertemu, kemudian mereka saling membunuh satu dengan yang lainnya, maka si pembunuh dan yang terbunuh itu sama-sama masuk neraka. Ya, pembunuhnya dan korbannya juga sama-sama masuk neraka. Wa mithlu, dan contohnya juga sabda Nabi SAW, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci, mencela seorang muslim itu kefasikan, dan membunuhnya itu kekufuran. Wa mithlu, dan hadis yang lain juga Nabi mengatakan, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Barang siapa yang berkata kepada saudaranya yang muslim, ya kafir, wahai orang kafir, maka vonis kafirnya itu akan mengenai salah satu di antara keduanya. Wa mithlu, dan contoh lain juga Nabi SAW mengatakan, kufrun billah tabarru'un min nasabin wa indaqa. Termasuk kekufuran kepada Allah, yaitu ketika seseorang berlepas diri dari nasabnya. Ya, tidak mengakui nasabnya, meskipun nasab yang jauh. Ya. Kemudian kita lanjutkan lagi, kata Imam Ahmad, wa nah'u hadhil ahadits mimma qad sahha wa hufidha. Dan hadits-hadits lain yang semisal dengan yang kita sebutkan tadi, yang telah sahih dari Nabi dan terjaga hadits tersebut dalam kitab-kitab para ulama, fa inna nusallimu lahu, maka kita menerima hadits-hadits tersebut. Ya, kita menerima hadits-hadits tersebut. Wa illam na'lam tafsiraha, meskipun andai kata kita nggak tahu apa maksud dari Nabi mengucapkan demikian, kekufuran apa yang dimaksud oleh Nabi demikian, tapi kita terima. Wala natakallamu fiha, dan kita tidak larut membicarakan hadis tersebut. Wala nujadilu fiha, dan kita tidak memperdebatkan hadis-hadis tersebut. Wala nufassiru hadhil ahadits illa mithla ma ja'at, dan kita tidak memaknai hadis-hadis tadi kecuali dengan apa yang datang dari hadis Nabi juga. La narudduha illa bi ahaqqa minha, dan kita tidak menolak hadis kecuali dengan cara yang hak. Ya, maksudnya kalau diteliti hadisnya dhaif, itu baru kita tolak. Diteliti hadisnya ternyata maudhu, palsu, itu baru kita tolak. Ya, selama sahih wajib kita terima. Kita baca penjelasan dari Syekh Muhammad bin Said Ruslan hafizahullah. Tadi kata Imam Ahmad, nifak itu adalah kekufuran di mana seseorang menampakkan seseorang kufur secara asal. Ya, dia kafir, dia kafir kepada Allah, bukan Islam ya. Dia kufur, namun ternyata dia menampakkan keislaman di hadapan manusia. Seperti orang-orang munafik yang ada di zaman Nabi SAW. Ya, di antara tokohnya adalah Abdullah ibn Ubay bin Salul. Dalilu dzalika qauluhu ta'ala, dalil yang menunjukkan akan hal ini firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 145. Allah berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di kerak neraka yang paling bawah. Wa hadza fi sya'nin nifaqi al-i'tiqadi. Ini bagi orang yang munafiknya itu adalah munafik i'tiqad. Ya, munafik akidah. Ya, munafik hatinya. Demikian juga firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Ali Imran ayat 154, yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Mereka menyembunyikan apa-apa yang ada di dalam hati mereka dan tidak menampakkannya kepadamu wahai Muhammad.
Secara zahir tidak ditampakkan kepadamu isi hati mereka. Ya, ini juga nifak i'tiqadi. Ya, kemunafikan di dalam hati. Nah, kata beliau, kemunafikan itu ada dua model. Ada nifak i'tiqadi dan ada nifak amali. Nifak hati dan ada nifak perbuatan. Sebagaimana syirik. Nifak i'tiqadi dan nifak perbuatan. Berarti nifak ada yang kubro, ada nifak akbar, ada nifak asghar. Ya, sebagaimana kufur ada kufur akbar, ada kufur asghar. Syirik ada syirik akbar, ada syirik asghar. Nah, maka kemunafikan juga demikian. Ada kemunafikan yang kecil dan ada kemunafikan yang besar. Nah, maksud daripada Imam Ahmad tadi, ini kita bahas secara ringkas dulu, baru kemudian kita sampaikan syarah dari Syekh Muhammad bin Said Ruslan. Secara ringkas, apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad adalah, yaitu kemunafikan adalah kekufuran. Manakala kemunafikan itu adalah nifak akbar, nifak yang besar, yaitu seorang memang secara asal dia kafir, namun dia menampakkan keislaman. Ini yang terancam di dalam Al-Quran, yang banyak Allah sebutkan di dalam Al-Quran, kemunafikan ini. I'tiqad. Ya, mereka kafir bahkan lebih buruk daripada kafir. Adapun ada namanya nifak asghar, kemunafikan kecil. Ini nggak mengeluarkan seseorang dari Islam, tapi dosa besar. Ya, tetap dikatakan dosa besar. Jangan terkecoh dengan istilah kecilnya. Kemunafikan kecil, oh berarti dosa kecil. Enggak, tetap dosa besar. Nah, ini nifak amali. Ya, ini kemunafikan yang banyak terjadi pada perkara-perkara perbuatan. Dia muslim, tapi melakukan perbuatan kemunafikan. Seperti misalnya kata Nabi, thalathun, atau ayatun nifak, ayatul munafik thalatha. Ada 3 tanda kemunafikan. Idza haddatsa kadzib. Kalau dia berbicara, dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlaf. Ketika dia berjanji, dia ingkari. Wa idza tumina khana. Ketika dia diberi amanah, dia berkhianat. Ini disebut oleh Nabi sebagai ayatun nifaq, tanda kemunafikan. Kalau ada seorang muslim yang jatuh dalam salah satu dari perbuatan ini, apakah dia diancam dengan ancaman tadi, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, sesungguhnya orang munafik berada di kerak neraka yang paling dalam? Apakah diancam masuk dalam ayat itu? Tidak. Ya, tidak termasuk dalam ayat itu, karena itu nifak asghar. Kenapa kok dikatakan nifak asghar? Karena dia secara asal beriman atau tidak? Mukmin. Ya, ada aslul iman. Masih ada keimanan dalam dirinya. Ya, maka tidak kita katakan dia munafik sebagaimana yang tadi Allah sebutkan, dia di kerak neraka yang paling dalam. Itu nifak akbar. Ya, dia memang hatinya itu kafir, namun menampakkan keimanan, menampakkan keislaman. Tapi kenapa dusta, berjanji diingkari, atau diberi amanah berkhianat? Kenapa perbuatan-perbuatan ini disebut nifak, disebut kemunafikan? Ya, karena apa yang dia ucapkan berbeda dengan realitanya. Dia ngomong A, tapi ternyata realitanya B. Ya, dia berjanji, namun ternyata hakikatnya realitanya dia tidak menepati janjinya. Ya, dia diberi amanah, namun ternyata realitanya dia mengkhianati amanah tersebut. Nah, ini mirip sifatnya dengan munafik. Nampaknya Islam, namun ternyata dalamnya kufur. Ya, tapi sekali lagi tidak dikatakan dia kekal di neraka selama-lamanya, tapi terancam dengan ancaman dosa. Pendusta, pengkhianat, ya, orang-orang yang ingkar janji itu terancam dengan ancaman dosa juga. Namun tidak kita kafirkan pelakunya karena dia masih ada keislaman. Nah, sama juga dengan kasus kufur.
Ya, Nabi menyebutkan kekufuran-kekufuran yang itu termasuk kufur asghar. Seperti misalnya disebutkan tadi, kata Nabi SAW, apabila ada dua orang muslim bertemu dan mereka saling membunuh satu sama lain, fal qatilu wal maqtulu finnar, maka pembunuhnya dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Baik, orang muslim membunuh muslim yang lain, apakah dia murtad keluar dari Islam? Tidak. Ya, dalilnya Allah mengatakan dalam surah Al-Hujurat, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Apabila ada dua kelompok mukminin, Allah sebut mereka itu mukminin, minal mukminin. Dua kelompok orang-orang beriman saling membunuh, maka damaikan mereka berdua. Padahal kita tahu mereka melakukan dosa pembunuhan. Namun dengan bersamaan dengan itu Allah masih mensifati mereka dengan minal mukminin. Mereka masih muslim, masih mukmin. Ya, meskipun sekali lagi kita katakan bahwa dosa membunuh itu dosa yang besar, yang Allah ancam dengan ancaman yang dahsyat. Allah mengatakan, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anah wa a'adda lahu 'adzaban alima. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahanam. Dia kekal di sana. Ya, kekal di sini maksudnya bukan kekal seperti orang-orang kafir, enggak, tapi saking lamanya dia disiksa, ya seakan-akan dia kekal di sana. Allah murka kepadanya, Allah melaknat dia, dan Allah siapkan baginya siksa yang pedih. Ya, tapi tetap kita katakan pembunuh itu masih muslim, masih mukmin. Ya, Ustaz, ini tadi Nabi mengatakan kafir, wa qitaluhu kufrun, sibabul muslim fusuk wa qitaluhu kufrun, mencela muslim itu kefasikan, membunuhnya adalah kekufuran. Berarti dosa membunuh itu dosa yang mengeluarkan seorang dari Islam, maka kita katakan enggak. Ini kufur asghar. Ya, ini kekufuran yang kecil. Nah, tadi kata Imam Ahmad, kita tidak menafsirkannya alat taglid dalam rangka untuk memberikan ancaman kepada kaum muslimin. Jadi maksudnya kalau kita menyampaikan hadis-hadis tentang barang siapa melakukan ini maka dia kafir, ya, kemudian tanda kemunafikan ada 3, kalau berdusta dia berbicara, kebalik. Kalau berbicara dia berdusta, ya, dan seterusnya. Sampaikan saja kepada kaum muslimin, nggak usah diperinci ini nifak asghar, jangan. Sampaikan saja. Dalam rangka apa? Supaya kaum muslimin wedi, takut. Ketika mereka berdusta, yang mereka pahami dusta itu adalah ciri orang munafik, dan orang munafik itu tempatnya di mana? Neraka, di kerak neraka. Akhirnya wedi mujuk. Ya, takut. Nggak apa-apa, sampaikan seperti itu, nggak usah diperinci. Baru nanti ketika ada hajah, ketika ada keperluan untuk menjelaskan bahwa itu kemunafikan yang tidak mengeluarkan dari Islam, nah baru jelaskan. Kalau ada keperluan. Seperti apa? Muncul orang-orang Khawarij yang gemar mengkafirkan kaum muslimin hanya gara-gara dia melakukan dosa, maksiat. Wah, kau ini pendusta. Wah, ente ini berarti berada di kerak neraka yang paling dalam. Ya, wah, ini janji pemimpin sekarang berkhianat. Ya, berarti dia itu munafik, karena Nabi mengatakan munafik itu kalau diberi amanah dia berkhianat, maka pemimpin yang ada ini adalah munafik, dan munafik itu diancam dengan fiddarkil asfali minan. Nah, muncul orang-orang model-model kayak gini, datang Ahlus Sunnah baru menjelaskan karena ada keperluan. Dijelaskan bahwasanya kemunafikan itu bukan nifak akbar, tapi nifak asghar. Ya, tapi kalau nggak ada keperluan, wes jarno wae. Biar dipahami sama sebagian orang adalah nifak akbar. Biar seperti itu. Biar mereka apa? Takut. Ya, ini maksud Imam Ahmad mengatakan la nufassiruha. Kita tidak menafsirkannya, tidak menjelaskannya. Alat taglid, dalam rangka untuk ya menakut-nakuti mereka.
Tapi kembali kepada syarah Syekh Muhammad Said Ruslan, maka nifaqan. Kemunafikan ada dua, nifaq i'tiqadi dan nifaq amali. Kemunafikan i'tiqad, akidah, hati, dan kemunafikan amal. Wal madhkuru fil Qur'an huwal i'tiqadi. Dan kemunafikan yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran itu adalah kemunafikan i'tiqad, keyakinan. Huwal mutawa'ad alaihi biddarkil asfali minan nar. Nah, kemunafikan inilah yang terancam dengan kerak neraka yang paling bawah. Ya. Maka ini nifaq i'tiqadi, yaitu yubtinul kufra wa yudhirunal islam. Menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keislaman. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, mithlul munafiqin alladzina kanu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nifaq i'tiqadi ini seperti munafiknya orang-orang munafik yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita luruskan juga, munafik itu bukan hanya ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian orang yang beranggapan seperti itu. Kaum munafik itu cuman adanya di zaman Nabi, Ustadz. Zaman sekarang itu sudah nggak ada orang-orang munafik. Ini keliru. Bahkan lebih parah kemunafikan di zaman sekarang daripada kemunafikan di zaman Nabi. Ini kita bawakan, ada ucapan yang bagus dari Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala ya, tentang kemunafikan ini. Ya, jadi Syekh Rabi' punya syarah usul sunnah juga. Ya, beliau punya syarah tapi lebih ringkas. Syarah usul sunnah. Baik, di sini kita baca kata Syekh Rabi'. Katsirun minan nas yaqul, banyak di antara manusia mengatakan, ana min ahli sunnati wal jamaah wa huwa mubtadi'. Tadi itu kemunafikan adalah menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keislaman. Nah, kasus yang sama juga terjadi pada orang-orang yang menyembunyikan kebid'ahan dan menampakkan kesalafiyahannya. Ya, menampakkan kesalafiyahannya, tapi yang disembunyikan adalah kebid'ahannya. Nah, itu sama munafik juga kata beliau. Jadi sekali lagi, kemunafikan bukan hanya terjadi pada orang-orang yang menyembunyikan kekufuran, menampakkan keislaman. Ya, itu munafik. Tapi termasuk di antara kemunafikan di zaman sekarang adalah seorang menyembunyikan kebid'ahan dan menampakkan kesunahannya, menampakkan kesalafiyahannya. Ini munafik kata beliau. Yang tawi alal bid'ah wa yatadhaharu wa yaqulu ana min ahli sunnah. Orang ini bergelimang bid'ah. Ya, akidahnya bid'ah, perbuatannya bid'ah. Namun dia menampakkan, dia mengatakan kepada manusia, ana min ahli sunnah. Aku adalah seorang ahlus sunnah, termasuk dari ahlus sunnah. Ana salafi. Ya, menampakkan baik secara fisiknya, menampakkan seakan-akan dia ahlus sunnah, jenggoten, ya, cingkrang pisan. Hadza minan nifaq kata beliau. Orang seperti ini juga termasuk munafik. Ya, ahli bid'ah yang menyamar jadi sunni salafi itu juga munafik. Meskipun kita nggak mengatakan dia keluar dari Islam, tidak. Wa haula yatawallawna ahlal bid'ah yantawuna ala bid'ah. Orang-orang seperti ini mereka itu berwala, kecintaannya itu kepada ahli bid'ah, membelanya itu kepada ahli bid'ah, bukan membela ahlus sunnah. Tapi yang dibela sama mereka adalah ahli bid'ah. Justru ahlus sunnah dihabisi sama mereka. Ahlus sunnah dicaci maki, diboikot sama mereka. Kecintaannya itu memang sama ahli bid'ah. Wa yaqulun, namun bersamaan dengan itu mereka mengatakan, enggak, kita ini ahlus sunnah. Ya, kita sunni salafi. Wal alamat annahum yatawallawna ahlal bid'ah wa yad'una al manahij li himayatihim. Di antara tanda orang-orang yang nyamar jadi salafi ini, di antara tanda bahwa mereka adalah ahli bid'ah, mereka membuat metode-metode, membuat ucapan-ucapan demi untuk melindungi tokoh-tokoh ahli bid'ah, demi untuk melindungi ahli bid'ah.
Ya, di antara yang disebut oleh beliau bikin metode namanya manhaj muwazanah. Ya, dibikin manhaj muwazanah. Apa muwazanah itu? Yaitu kalau mengkritik seseorang, membantah seseorang, harus nyebutin apanya? Kebaikannya. Ya, jangan nyebutin kesalahan-kesalahannya saja, sebutin juga kebaikannya. Itu dibuat sama orang-orang yang nyamar jadi ahlu sunnah itu. Ya, dengan alasan harus fair. Kau kalau ngeritik dia, ngeritik kesalahan-kesalahan dia, sebutin juga dong kebaikan-kebaikannya. Sebutin juga jasa-jasanya. Min babil insaf, dalam rangka engkau berlaku adil kepada saudaramu yang muslim. Maka dibantah sama ahlu sunnah, tidak. Metode yang berjalan dari sejak zaman salaf terdahulu, mereka ketika mengkritik, membantah tokoh-tokoh penyesat umat, membantah ahli bidah, mereka tidak menyebutkan kebaikan mereka sama sekali. Nggak disebutkan prestasi-prestasinya, kebaikan-kebaikannya, nggak disebutkan. Murni yang disebutkan adalah kebid'ahan-kebid'ahannya, ditelanjangi kesesatan-kesesatannya tanpa menyebutkan kebaikannya sama sekali. Ya, ketika Imam Ahmad membantah Al-Harith Al-Muhasibi, ya, demikian juga ketika Ad-Darimi dalam kitabnya Raddud Darimi ala Bishr Al-Marisi, itu nggak disebutkan kebaikan-kebaikannya. Padahal orang-orang ini yang dibantah ini dulu di zamannya dikenal sebagai buhurul ilm, lautan-lautan ilmu. Ya, punya banyak prestasi-prestasi. Tapi ketika dalam rangka menjauhkan umat dari penyesat-penyesat ini, para ulama ketika membantah tidak menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Nah, muncul ahli bid'ah yang munafik ini, ya, salafi yang munafik ini muncul. Ya, muncul dengan gayanya harus adil, sok bijak. Kalau membantah harus dengan menyebutkan kebaikannya. Saya salafi, gitu. Ya, saya salafi, tapi saya kalau membantah menyebutkan kebaikannya. Ini juga diantara kesalahan sebagian orang. Salafi itu diukur dari dirinya sendiri, nggak diukur dari salafus soleh. Kata siapa salafi itu harus membenci ahli bid'ah? Saya salafi, tapi kawan-kawan saya juga ahli bid'ah. Loh, kok salafi ditentukan sama inti? Ada terucap itu jamaah. Ya, seorang yang ngaku salafi, bahkan dia dai salafi, mengatakan salafi nggak mesti benci kepada ahli bid'ah, nggak mesti benci sama Sayyid Qutb, nggak mesti harus keras dalam ini enggak. Saya salafi, tapi saya juga berkawan dengan teman-teman yang lainnya. Salafi nggak harus benci, berlepas diri dari kebid'ahan. Ya, saya salafi, tapi juga ikut bid'ah-bid'ah mereka kok. Kata siapa salafi harus menjauh dari ahli bid'ah? Ini aneh. Salafi diukur dari dirinya sendiri, atau dengan cara mengukur ke Ustadz Fulan. Ya, dulu sempat beberapa tahun yang lalu itu viral, salah seorang dai ahli bid'ah di negeri kita. Dia mengatakan bahwasanya salafi ada yang moderat, ada yang keras. Ya, kalau salafi yang keras, yang moderat, ya dia sebutkan temannya dia. Dia bilang bahwasanya ini salafi, tapi dia nggak suka membid'ahkan. Dia mau bergaul dengan orang-orang yang berbeda akidah dengan dia. Jadi kesalafian ditentukan dengan perbuatan orang ini. Padahal namanya salafi itu harus menisbatkan diri kepada, mencontoh kepada siapa? Para salaf. Ya. Maka kata beliau ada orang-orang yang ahli bid'ah ini bikin manhaj baru demi untuk melindungi ahli bid'ah. Ini dibikin manhaj muwazanah. Tujuannya untuk mengcover kebid'ahan mereka, supaya bid'ahnya mereka tetap laris. Ya, supaya manusia tetap mencintai ahli bid'ah itu. Dibikin namanya manhaj muwazanah. Ya, apa pendapat Ustadz tentang jamaah tabligh? Ya, jamaah tabligh banyak kebaikan-kebaikannya, ya kan? Dia mengajak manusia untuk sholat, ya, mengajak manusia untuk banyak kebaikan-kebaikannya. Ya, kalau ada kesalahan-kesalahan, maka fokus sama kesalahannya.
Ya kan? Jangan menghilangkan kebaikan-kebaikan yang lain. Kebaikannya banyak, kesalahannya cuma satu. Masa kau hilangkan kebaikan-kebaikannya itu? Tuh. Manis ya? Nah, ya, kesalahan satu, kebaikannya banyak. Kok kau hilangkan kebaikan itu dan kau fokus sama kesalahannya satu itu? Ya. Nah, dicontohkan begini sama dia. Nah, dicontohkan gini. Ini sempat beredar meme-meme seperti ini. Apa yang Anda lihat? Titik hitam. Ya. Kenapa Anda fokus sama titik hitamnya? Padahal yang putih lebih apa? Wah, kena sampean. Ya kan? Kena, tahu ya maksudnya permisalannya ya? Iya, itu sempat dijadikan permisalan, jadikan permisalan sama mereka. Kita ini terlalu fokus sama titik hitamnya ini, padahal putihnya masih banyak. Maksudnya itu tadi, kesalahan cuman sedikit, cuman satu, kebaikannya banyak, prestasinya banyak. Kenapa kau kok fokus sama satu kesalahan dan kau tutup mata dari kebaikan-kebaikannya yang banyak itu? Maka dijawab oleh para ulama. Namanya kekeliruan, kesalahan itu bertingkat-tingkat. Ahlus sunnah tidak melihat jumlah kesalahan, tapi yang dilihat sama ahlus sunnah adalah jenis kesalahannya. Ada orang kesalahannya banyak, tapi dalam masalah-masalah yang masih bisa ditolerir. Ya, dalam masalah-masalah yang masih bisa ditolerir. Tapi ada orang kesalahannya cuma satu, tapi satu kesalahan ini menyebabkan dia keluar dari Islam. Apa misalnya? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, si jitok kesalahan ini, tapi ibadahnya banyak jemaah. Dia sering sholat, sering sedekah, naik haji tiap tahun, umroh tiap bulan, sedekah triliunan. Masa cuma gara-gara sekali syirik? Ya, gara-gara sekali syirik kok kau anggap gak ada itu sholatnya? Itu sahih jamaah, iya. Ya, maka pernah kita bantah ini tadi gambar satu titik itu. Kita bantah dengan mengatakan kalau ada air, kau beli air aqua 1 galon, kemudian ketetesan, mohon maaf, air kencing 1 tetes, gelem ngombe. Kan 1 galon berapa liter jamaah? 20 liter. Kan masih ada 19, sekian liter kan. Itu air itu. Cuman ketetesan air kencing 1 gitu kan. Mau minum apa enggak? Yang konsisten gitu loh. Yang konsisten. Ya ini ya orang-orang yang ingin melindungi kebid'ahan dengan cara-cara demikian. Tapi kita kembali ke syarah, atau enggak, di sini ada ucapan yang bagus dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dibawakan oleh Syekh Rabi. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ba'dun nas yadhun anna an-nifaqa kana fi ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa intaha. Ghalat. Sebagian orang mengira, menduga bahwa nifak, kemunafikan, kaum munafik itu cuma ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam saja. Maka kata beliau, ini keliru. Hudzaifah radhiyallahu taala anhu yaqul, Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu, ini sahabat yang disebut dengan sirru ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang Nabi banyak memberikan bocoran-bocoran rahasia kepada Hudzaifah. Di antara rahasia yang dibocorkan sama Nabi adalah nama-nama orang munafik. Sampai-sampai Umar datang kepada Hudzaifah bertanya, apakah aku termasuk di antara yang disebut oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam? Ternyata bukan. Hudzaifah ibnul Yaman pernah mengatakan, an-nifaqul yauma asyaddu minhu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Hudzaifah ibnul Yaman, kemunafikan hari ini itu lebih dahsyat, lebih parah daripada kemunafikan yang ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini diucapkan sama Hudzaifah ketika Nabi sudah masih hidup atau sudah wafat? Sudah wafat. Berarti ini zaman setelah Nabi SAW, yaitu zaman tabi'in. Qalu, sebagian orang mengatakan kepada Hudzaifah, kaifa? Loh kok bisa gitu?
Kok bisa kemunafikan di zaman sekarang lebih dahsyat daripada munafik di zaman Nabi? Kata Hudzaifah, kanal munafiqun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yukhfuna nifaqahum. Dahulu orang-orang yang munafik di zaman Nabi, mereka itu menyembunyikan kemunafikannya. Ya, kalau dulu di zaman Nabi kekufuran, yang disembunyikan sama mereka kekufurannya itu. Ammal yaum fa innahum qad adharu nifaqahum. Adapun di zaman sekarang mereka menampakkan kemunafikan mereka. Ya, mereka menampakkan terang-terangan kemunafikan mereka. Siapa di zaman tersebut? Yaitu munculnya ahlil bidah. Ya, mulai muncul khawarij. Mereka menampakkan akidah sesat mereka. Enggak menyembunyikannya, enggak. Muncul Rafidah, Abdullah bin Saba, muncul Qadariyah, muncul Murji'ah, muncul Jahmiyah. Mereka menampakkan secara terang-terangan, ya, tidak menyembunyikannya. Maka lebih parah kemunafikan di zaman sekarang. Wal'an maujudun bikathratin khasatan fil harakati siyasiyah. Nah, kemunafikan ini banyak terjadi pada orang-orang yang nyemplung dalam pergerakan-pergerakan Islam. Ya, dalam pergerakan-pergerakan organisasi-organisasi Islam. Kama syahida bihi ba'duhum wa qala ba'duhum ma araftu siyasiyan la yakdzib. Sebagaimana orang dalam mereka sendiri mengatakan, aku tidak pernah mendapati ada politik yang la yakdzib, yang tidak ada kedustaan. Ini orang dalam sendiri, kata beliau, yang mengatakan, yang pernah terjun ke dunia politik, dia mengatakan tidak ada politik yang bersih dari kedustaan. Berarti pasti ada apa? Kedustaan. Wa qala ba'duhum, bahkan sebagian yang nyemplung dalam dunia perpolitikan mengatakan as-siyasah an-nifaq. Politik adalah kemunafikan. Makanya ngapain ada seorang dai salafi nyemplung dalam dunia politik? Ya, kok bisa ada seorang yang ngakunya salafi nyemplung di dunia politik? Ya, na'udzubillah, nyalek atau mendukung partai-partai tertentu, ikut kampanye dengan kode-kode jari tertentu. Na'udzubillah. Ya, padahal dia tahu bahwasanya politik-politik adalah kemunafikan. Maka Ahlus Sunnah berlepas diri dari hal-hal tersebut. Ibarat politik ini adalah ibarat got bahasa kita, selokan. Ya, ibarat selokan. Ada seorang dai salafi, bajunya putih-putih pakai gamis, nyemplung ke got. Nah, apa yang terjadi? Beletok tok. Ya, kotor semua sudah dia. Ya, maka jangan mengotori diri dengan terjun ke dunia politik. Ya, Ahlus Sunnah Salafi berlepas diri dari politik-politik yang ada. Bagaimanapun hasilnya, nanti baru Ahlus Sunnah mendengar dan taat kepada pemimpin. Namun politik, Ahlus Sunnah berlepas diri dari politik-politik. Kata Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, minas siyasa tarkus siyasa. Di antara politiknya Ahlus Sunnah adalah meninggalkan politik itu sendiri. Jadi kalau dikatakan, Ahlus Sunnah kok nggak berpolitik, Salafi kok nggak politik, enggak, kita politik. Ya, gimana politiknya kita? Meninggalkan politik, nggak melok politik. Ya. Kathirun minas siyasiyin indahum nifaqun amali. Ini sekali lagi kita bukan mengkafirkan ya orang-orang yang tadi kita katakan terjun ke dunia politik munafik. Berarti fid darkil asfali minan nar. Enggak. Ini nifak apa tadi? Amali, nifak perbuatan. Ya, dosa besar, iya dosa besar, tapi tidak kita kafirkan keluar dari Islam. Fil ahzabis siyasiyah wa min alamati hadzal nifaq tawalli ahlil bidah. Dan di antara ciri kemunafikan orang-orang seperti ini adalah yaitu dia loyal kepada ahlil bidah. Ya, seorang salafi yang terjun ke dunia politik ini sudah enggak proporsional jamaah. Yang dicari sama dia adalah bagaimana cari dukungan. Tujuan dia adalah bagaimana mencari dukungan. Terus bisa nggak dia tetap mempertahankan akidahnya, menyuarakan tauhid, memerangi kesyirikan, menyuarakan sunnah, memerangi kebid'ahan, tapi di sisi yang lain dia dapat dukungan? Mungkin nggak? Yang ada dia dapat apa?
dapat celaan, dapat bulian, nggak kira dapat suara deh. Ya, karena dia tahu konsekuensinya, manusia banyak yang jatuh dalam kemaksiatan, kebid'ahan, kesyirikan. Kalau itu saya ingkari, saya nggak dapat dukungan. Maka apa yang terjadi sama dai-dai yang terjun ke politik ini? Melok ahlil bid'ah, duduk bermajlis sama ahlil bid'ah, bahkan yang syirik ikut juga dia. Ya, demi untuk meraih apa? Suara. Nanti kalau kita sudah masuk parlemen, sudah berkuasa, baru kita syiarkan tauhid. Wis mlebu parlemen lali. Ya, itu terjadi di mana-mana, nggak cuma di Indonesia saja. Di Mesir dulu juga terjadi demikian. Ya, sudah masuk parlemen lupa. Makanya jamaah, jangan mengharapkan kebangkitan Islam itu datang dari politik-politik itu. Ini kalau capres ini menang, maka Ahlus Sunnah akan berjaya. Enggak, kita nggak berharap dari situ. Ini ucapan batil. Kalau ada dai yang mengatakan demikian, yakini itu dai bukan di atas sunnah. Mengharapkan kebangkitan sunnah dari dunia politik, ini bukan ciri seorang dai yang berada di atas sunnah. Ya, seorang yang di atas sunnah, dia mengharapkan bahwasanya kebangkitan sunnah adalah dengan dakwah tauhid. Dan itu janji Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam surah An-Nur, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadalahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Kata Allah, Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman, dan puncak keimanan adalah tauhid, dan yang beramal soleh, dan amal soleh harus dibangun di atas ikhlas dan ittiba, di atas sunnah. Allah berjanji bahwa Allah akan menjadikan mereka khalifah, berjaya sebagaimana Allah menjayakan umat-umat sebelum mereka. Allah akan ganti ketakutan mereka menjadi rasa aman, atau sebelumnya Allah akan kuatkan agama yang telah Allah ridhoi ini, dan Allah ganti ketakutan menjadi keamanan. Apa syaratnya? Masuk parlemen? Enggak. Ya'budunani la yusyriku nabi syai'a. Mereka harus menyembah kepadaku dan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Ini harapan seorang yang di atas sunnah. Seorang sunni salafi, dia mengharap dakwah tauhid inilah yang bisa menguatkan ahlus sunnah, yang bisa memberikan kemenangan kepada ahlus sunnah. Ya, tidak ada ceritanya lewat jalur-jalur politik. Ya, maka jangan tertipu kalau ada dai yang mengatakan capres ini kalau terpilih jadi pemimpin maka ahlus sunnah akan berjaya, salafi akan berkibar dan yang lainnya. Tidak, dia yang miber manhajnya. Ya, dia yang miber manhajnya, banting manhajnya. Mereka condong kepada ahlul bidah. Wa wada'a al-manahijal khatirah li muqawamati manahiji ahli sunnah wa hadmiha mithlu manhajil muwazanah. Ini yang tadi kita singgung. Ini orang-orang yang salafi KW tadi, nyaru dari salafi, padahal hakikatnya dia ahlul bidah. Mereka akan membuat metode-metode yang berbahaya, yang tujuannya adalah untuk memerangi ahlus sunnah dari dalam. Sebagaimana munafik yang kafir memerangi kaum muslimin dari dalam, musuh dalam selimut. Nah, demikian juga salafi-salafi KW, ahlul bid'ah berbaju salafi, dia juga akan menghancurkan ahlus sunnah, memerangi ahlus sunnah dari dalam, ngerogoti ahlus sunnah dari dalam. Ya, maka waspada dengan orang-orang demikian. Di antaranya adalah dengan tadi bikin metode manhaj muwazanah, itu karangan-karangan mereka. Ya. Dan yang lainnya, intinya mereka memerangi ahlus sunnah dan membela ahlul bid'ah. Ya, ini kemunafikan yang ada dalam tubuh ahlus sunnah. Orang-orang munafik yang ada dalam tubuh ahlus sunnah, mereka memerangi ahlus sunnah dan membela ahlul bid'ah. Dan itu juga campur tangan orang-orang kafir ikut andil di dalamnya. Ya, munafik-munafik yang ada di kalangan orang-orang kafir sampai sekarang juga masih tetap ada. Di antaranya mereka membuat kelompok-kelompok dan membuat organisasi-organisasi. Ini orang-orang kafir ini, mereka menggagas organisasi-organisasi mengatasnamakan Islam. Tujuannya apa? Untuk menghancurkan Islam itu sendiri. Apa contohnya? ISIS, Al-Qaeda. Bikinan siapa itu? Bikinan orang-orang kafir. Tujuannya untuk menghancurkan Islam sendiri. Ya, kalau di Palestina ada
Hamas, sama itu juga bikinan mereka sendiri untuk menghancurkan kaum muslimin dari dalam. Ya. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Itu tadi dari ucapan Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala. Dan kita kembali ke ucapan syarah Syekh Muhammad Said Ruslan. Kata beliau, qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Berkata al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa amman nifaq fadda'u al-udalu al-batin alladhi yakunu ar-rajulu mumtali'an minhu wa huwa la yash'ur fa innahu amrun khafiya 'ala an-nas wa kathiran ma yakhfa 'ala man talabbasa bihi fayaz'um annahu muslihun wa huwa mufsidun. Ini ucapan yang indah dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kata beliau, nifak itu adalah penyakit hati. Ya, penyakit yang ada di dalam hati, di mana seseorang ketika sudah terjangkit kemunafikan ini, dia nggak sadar. Ya, terkadang dia nggak sadar dengan kemunafikannya itu. Dan orang-orang juga nggak sadar kalau dia ini munafik. Apalagi kalau dibungkus. Memang munafik ini dibungkus dengan bungkus-bungkus yang indah. Talbis. Dibungkus dengan bungkus-bungkus yang indah. Dia mengira bahwa dia sedang memperbaiki, padahal nyatanya dia sedang merusak. Ya, yaz'um annahu muslih wa huwa mufsid. Dia mengira dia sedang memperbaiki, padahal dia merusak. Tadi Salafi masuk ke dunia politik. Ya, dia ngira bahwasanya ini untuk memperbaiki, padahal hakikatnya dia merusak dakwah salafiyah. Ini yang asli merusak dakwah salafiyah itu orang-orang seperti ini. Bukan kita yang mengingkari, justru dianggap kita yang merusak dakwah salafiyah. Ya, kita mengingkari dai-dai yang terjun ke dunia politik ini. Kita dianggap ngerusak, jamaah. Padahal sebenarnya yang ngerusak siapa? Mereka ini mengotori dakwah salafiyah dengan politik-politik demikian. Dia mengira bahwa dia sedang memperbaiki, padahal dia sedang merusak dakwah salafiyah itu. Wa huwa naw'an akbar wa asghar. Ini tadi sudah kita sampaikan, nifak ada dua, nifak akbar dan nifak asghar. Nifak akbar menyebabkan pelakunya kekal di neraka selama-lamanya, bahkan dia dikerak neraka yang paling dalam. Sedangkan nifak yang kecil itu tidak sampai mengeluarkan seseorang dari Islam. Kalaupun disiksa juga tidak sampai membuatnya kekal di neraka selama-lamanya. Nah, uniknya, karena bahayanya kemunafikan ini, sampai-sampai kata beliau, Allah ketika menyebutkan 3 golongan di awal surat Al-Baqarah, Allah sebutkan tentang orang-orang beriman, orang kafir, dan orang munafik, dengan perbandingan yang jauh sekali. Ya, kata beliau, ketika di surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan orang-orang beriman di 4 ayat saja. Hanya 4 ayat menyebutkan tentang orang-orang beriman. Kita mulai dari awal, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi, dan seterusnya. Allah cuma nyebutin 4 ayat saja. Kemudian wafil kufar ayatain, sedangkan orang-orang kafir cuma disebut 2 saja. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, ya, dan seterusnya. Cuma 2 ayat saja. Wafil munafiqin 13 ayatan likathratihim wa umumi ibtila'i bihim wa syiddati fitnatihim 'alal Islam wa ahlihi. Sedangkan orang munafik disebutkan 13 ayat, jemaah. Ya, mukmin 4 ayat, kafir 2 ayat, sedangkan munafik berapa? 13 ayat, menunjukkan tentang betapa dahsyatnya fitnah mereka. Betapa bahayanya perbuatan-perbuatan mereka kepada Islam dan kaum muslimin. Ya, ini tadi, baik munafik yang menampakkan keislaman, kafir menampakkan keislaman, atau munafik yang apa? Ahlil bid'ah menampakkan kesalafiyahan. Ya, sama, itu sama-sama bahayanya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini masih banyak penjelasan dari Syekh tentang fitnah-fitnah yang terjadi. Ini banyak beliau mengupas tentang masalah
Ya kalau Anda lihat sekilas, ya fitnah yang terjadi di negeri Mesir. Ya fitnah yang terjadi di negeri Mesir, di mana banyak tadi yang kita kisahkan, ya salafi-salafi yang KW, ikut demo, turun ke jalan, bahkan sampai bikin apa? Bikin partai, ya namanya Hizbun Nur, ya Hizbun Nur. Mereka sampai bikin partai, nggak tanggung-tanggung. Ya, nah Syekh Muhammad ibn Said Ruslan termasuk di antara ulama salafi di Mesir yang tetap tegar di atas akidahnya, mengingkari salafi-salafi munafik tadi, salafi-salafi KW yang ikut partai politik diingkari sama Syekh Muhammad Said Ruslan, menyebabkan beliau dimusuhi, dibully, ya, dianggap radikal, dianggap ngerusak dakwah salafiyah. Ya demikian sunatullah yang berjalan. Seorang yang berpegang dengan sunnah dan mengingkari kebid'ahan pasti akan mendapatkan hal-hal demikian. Maka kita terus menyuarakan kebenaran ini. Kita terus mewanti-wanti kaum muslimin dari bahaya salafi-salafi yang KW, yang imitasi, yang tadi menyembunyikan kebid'ahan dan menampakkan kesalafiahannya. Ini terus kita wanti-wanti kepada kaum muslimin agar waspada dari mereka. Karena fitnah mereka lebih dahsyat daripada fitnah ahlil bid'ah yang asli, jamaah. Sahih. Ya, salafi KW yang tadi ahlil bid'ah tapi covernya salafi, ini lebih dahsyat, lebih berbahaya daripada ahlil bid'ah asli yang nggak pakai cover-coveran, langsung terang-terangan ahlil bid'ah. Ya, karena orang tahu, wah ini ahlil bid'ah ini, nggak mau. Tapi kalau ini, bukan ini masih salafi, Ustaz. Iya. Penampilannya kan masih salafi dia ini. Iya kan? Terus kadang kajian kitab yang dibahas sama dia juga kitab-kitab apa? Ahlus sunnah, kitab-kitab salafiyin. Ya, antum tahu orang-orang teroris Khawarij, mereka itu ngajinya juga kitab-kitab apa? Kitab Tauhid, ya, Usul Salasa, apa? Kasyfus Syubuhat, itu kitab favorit mereka juga itu. Ya, sama nggak dengan kita yang juga ngaji itu? Sama. Ya, ini yang berbahaya, salafi tapi menyembunyikan kebid'ahan di dalamnya, menampakkan kesalafian, menyembunyikan kebid'ahannya. Baik jamaah rahimani wa rahimakumullah, mungkin ada sisa waktu, kalau ada yang mau ditanyakan tafadhol. Hilal. Iya benar. Iya. Nah, seorang yang melaksanakan ibadah namun di luar ketentuan Nabi SAW, kalau dia itu sifatnya bid'ah asliyah, ya maksudnya bid'ah asliyah ini adalah yang memang tidak ada juntrungannya sama sekali dari Nabi SAW, nggak ada dasarnya sama sekali. Seperti misalnya ibadah yang dilakukan oleh orang-orang Syiah, mereka memukul-mukul ketika hari Asyura. Ya, ada dasarnya nggak ada sama sekali, itu bid'ah asli itu. Nah, ada yang namanya bid'ah idhofiyah. Nah, bid'ah idhofiyah ini ada dalilnya, cuman teknis pelaksanaannya yang error. Ya, teknis pelaksanaannya yang error. Maka yang seperti ini, yang bid'ah asliyah pasti tertolak. Nah, adapun yang bid'ah idhofiyah ini mungkin diterima sama Allah apabila dia melaksanakan karena ketidaktahuannya. Ya karena kejahilannya. Ya kita tidak mengatakan pasti nggak diterima, tidak. Tapi ada kemungkinan dia diterima apabila dia belum sampai ilmu kepadanya. Ya masih memungkinkan diterima. Tapi kalau sudah yang mengetahui, bahkan tokoh-tokohnya, ini yang ya tidak diterima. Ya meskipun individu-individunya juga nggak berhak kita memvonis satu persatu. Nah, maka kita wasiatkan kepada para jamaah berkaitan dengan Idul Adha, tetap akidah kita mengikuti pemimpin kaum muslimin. Dan pemimpin kita menentukan dengan hilal. Ya, kemarin atau tadi ini pagi saya dapat syubhat dari seorang yang mengatakan bahwa kalau Idul Adha itu acuannya adalah Mekah.
Maka kita jawab, ya, ini memang kita nggak menutup mata ada ulama yang berpendapat demikian, Ahlus Sunnah. Jadi perbedaan Idul Adha ini, yaitu yang menentukan dengan hilal dan yang menentukan dengan mengikuti ru'yahnya Ahlu Makkah. Nih, yang hisab nggak ada loh ya. Awas, cuman 2 tok. Ya, cuman 2 tok. Khilaf, dan ini ditolerir sebenarnya. Khilaf yang ditolerir yang menentukan lewat ru'yatul hilal dan yang menentukan dengan mengikuti ru'yahnya Ahlu Makkah. Hisab nggak ada. Cuman 2 ini tok yang kita tolerir. Kemudian pasti kita mengambil pendapat yang lebih rojeh, pendapat yang lebih kuat. Karena kalau pendapat yang pertama yaitu mengikuti Ahlu Makkah, di antara dalil mereka adalah al-hajju Arafah. Haji adalah Arafah. Ya, dan banyak penjelasan sisi istidlalnya, mereka mengatakan berarti tetap ikut wukuf di Arafah. Ya. Karenanya kalau nggak salah gini, syubhatnya itu. Nabi mensyarat, Nabi bagi yang tidak haji, Nabi memerintahkan untuk puasa, ya kan, puasa Arafah. Nah kalau puasanya beda dengan wukuf di Arafah, ini nggak klop sama perintahnya Nabi. Puasa Arafah itu bagi yang tidak wukuf, yang tidak haji, dia puasa Arafah. Baik. Ini sisi pendalilannya seperti itu. Berarti harus ikut puasanya orang-orang, harus ikut wukufnya orang-orang haji. Baik, sekarang pertanyaannya, kalau ada suatu negeri yang selisih jamnya sama Saudi itu 12 jam, negeri apa itu? Entah lebih dulu atau lebih lambat. Yang mengakibatkan ketika dia puasa, jamaah haji sudah tidak wukuf di Arafah. Atau sebaliknya, ketika dia puasa Arafah, jamaah haji belum wukuf di Arafah. Dia berbuka, jamaah haji baru wukuf. Loh, kak podo wae gak ketemu kan? Katanya kudu bareng. Ya kan? Poso, kene poso Arafah, sana wukuf di Arafah harus bareng. Lah ini apa kalau misalnya terjadi perbedaan demikian? Nah ini syariat yang nggak bisa dilakukan oleh umat-umat sebelum kita. Kemudian dalil yang menguatkan bahwa yang benar ru'yatul hilal yaitu sabda Nabi SAW, "Idza ra'aitum hilala dzil hijjah wa arada ahadukum an yudhhiya falyumsik an sya'rihi wa adfarihi." Apabila kalian melihat hilal Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian berniat untuk kurban, maka hendaklah dia menahan dirinya untuk memotong apa? Kuku dan rambutnya. Perhatikan Nabi tadi di awal mengatakan idza ra'aitum hilal Dzulhijjah. Tetap kembali kepada hilal. Ya, dan itu yang difatwakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, likulli baladin ru'yatuhu. Setiap negeri ada ru'yahnya masing-masing yang nggak harus sama dengan negeri-negeri yang lain. Ya. Tadi kita katakan kalau harus mengikuti ru'yahnya Ahlu Mekah, penduduk Mekah, ini syariat yang mustahil dilakukan oleh kaum muslimin sebelum kita. Ya, kita di zaman sekarang enak, ada apa? Ada teknologi. Sehingga ketika Saudi mengumumkan 1 Dzulhijjah, detik itu juga kita tahu Saudi 1 Dzulhijjah, sudah masuk 1 Dzulhijjah. Dulu belum ada teknologi, gimana? Sahabat, tabi'in, dan orang-orang generasi setelah mereka, gimana mereka menjalankan syariat ini? Jangan membantah mengatakan, oh itu kan dulu Ustaz, kita bicara sekarang. Iya, kita bicara sekarang ada teknologi. Kita tanya dulu gimana mereka menjalankannya. Ya, jangan mengatakan itu tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Gak nutuk, gak nyambung inti ngomong kayak gitu itu. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Iya benar, bagi mereka apa yang mereka amalkan. Tapi yang jadi pertanyaan sekarang gimana mereka menjalankannya? Gak bisa. Kalau mereka ingin tahu kapan Ahlu Mekah masuk 1 Dzulhijjah, mereka harus melakukan perjalanan ke sana. Dan itu butuh waktu. Kapan 1 Dzulhijjah? Wis tutup Mekah iki. Kapan 1 Dzulhijjah? Oh sudah ini tadi, sudah ru'yah ditetapkan 1 Dzulhijjah. Oh ya wis, tak balik ya.
Balik deh. Balik kemana? Ke negerinya, ke Syam sana. Perjalanan 1 bulan. Sampai sana tutup Syam Muharram. Diumumkan kepada orang-orang Syam, wahai penduduk Syam, ya saya sudah tanya kepada orang Makkah bahwa mereka sudah masuk 1 Dzulhijjah. Loh, kene wis Muharram. Nggak bisa, gimana mereka menjalankannya? Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik jamaah, saya kira ini bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.